Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 20 ingin membuat video konten digital yang politik hukum. Agraria. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang hak atas tanah. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri dulu. Saya Rizky Afrensyah. Dan saya Erlangga Eka Putra. Saya Zainal. Baiklah, tidak berlama-lama saya akan membaca pemateri pertama. Jadi hak ini merupakan klaim atau tuntutan dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi hukum. Dengan perlindungan hukum tersebut, maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap hak untuk memiliki tanah atau dalam bahasa UU PA disebut hak atas tanah. Tanah merupakan permukaan bumi. Jadi hak atas tanah itu adalah hak atas permukaan bumi. Baiklah, selanjutnya hak atas tanah itu terbagi menjadi dua, yaitu sebelum UU PA dan setelah UU PA. Yang pertama sebelum UU PA, satu tanah hak barat, dua dan tanah hak Indonesia. Setelah UU PA yaitu hak atas tanah yang diatur di dalam UU PA. Selanjutnya ada juga hierarki hak atas tanah di Indonesia. Dan yang pertama hak bangsa, yaitu dapat pada pasal 1, kedua hak menguasai dari negara pasal 2 ayat 1, hak wilayah pasal 2 ayat 4, keempat hak per orang pasal 16. Jadi tadi ada juga hak bangsa. Hak bangsa ini pada pasal 1 UU PA, yaitu seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Setelah itu seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Yang kedua ada juga hak menguasai dari negara yang terdapat pada pasal 2 ayat 1. Jadi atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagainya dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam itu pada tingkat sebagai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tiga ada juga hak wilayah pasal 2 ayat 4. Di mana pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah selatan utara dan masyarakat hukum adat. Sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Apiansah. Kepada Rizky dipersilakan. Baiklah, melanjutkan bacaan materi lanjutan dari Erlangga. Yang keempat yaitu hak atas tanah berdasarkan sifatnya, yaitu ada tetap, sementara, ditentukan dan ditentukan kemudian. Hak atas tanah bersifat tetap memiliki hak milik pasal 20 sampai 27, hak guna usaha pasal 28 sampai 34, hak guna bangunan pasal 35 sampai 40, hak pakai pasal 41 sampai 43, hak sewa bangunan pasal 44 sampai 45, hak membuka tanah dan memungut hasil pasal 46, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan pasal 47 dan selanjutnya. Hak atas tanah bersifat sementara, yaitu hak gadai, hak bagi hasil tanah pertanian, hak sewa tanah pertanian, hak menumpang, dan hak tanggungan. Hak tanah bersifat ditentukan kemudian, yaitu contohnya hak pengelolaan. Kelima ada hak atas tanah sebagai lembaga. Ada 5 contohnya: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Contoh dari hak pengelolaan seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki hak atas mengelola tanah di suatu negara. Hak milik. Hak milik pasal 20 sampai 27 di UU PA. Sifat. Hak turun-temurun, terkuat dan terpengaruh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Subjek. Hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik hanya pada badan hukum tertentu.
objek tanah negara, tanah ulayat ataupun tanah yang berupa hak milik adat. Terjadinya karena hukum adat, penetapan pemerintah dan karena UU. Hak milik atau lanjutan. Peralihan hak oleh atau dari warga negara asing boleh melalui pewarisan tanpa wasiat dan tanpa pencaburan harta perkawinan, dengan syarat dalam 1 tahun harus dialihkan, jika tidak akan dihapus karena hukum. Pembebasan hak lain, contohnya HGB, HP, HS, HT, HGU tidak boleh karena harus di atas tanah negara. Penghapusannya adalah dimusnahkan, pencabutan hak, penyerahan sukarela, ditelantarkan atau melanggar nasionalitas. Hak guna usaha pasal 28 sampai 34 dalam Undang. Sifat hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Subjek warga negara Indonesia dan badan hukum. Objek tanah negara dengan catatan. Cara terjadinya dengan permohonan atau ketetapan pemerintahan. Peralihan dapat dengan perbuatan dan peristiwa hukum. Jangka waktu 25 tahun, untuk perusahaan 35 tahun, dapat diperpanjang hingga 25 tahun. HGU, pembebanan atau hak tanggung. Hapusnya, jangka waktu berakhir, berhenti sebelum jangka waktu, dilepaskan sebelum jangka waktu, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanah yang musnah, subjek tidak lagi memenuhi syarat HGU. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zainal. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang telah dijelaskan oleh Rizky tadi. Selanjutnya HGB atau hak guna usaha. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini tercantum dalam pasal 35 sampai 40. Yang di situ ada sifat A untuk mendirikan dan bangunan atas tanah yang telah atau tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Subjek ini WNI dan Badan Hukum Indonesia. Objeknya itu tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Jangka waktu dia itu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Pembebanan atau itulah adalah hak tanggungan. HGB ini cara terjadinya penetapan pemerintah atau perjanjian otentik karena penetapan pemerintah dan antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh HGB. Peralihannya, perbuatan dan peristiwa hukum. Hapusnya karena tahap HGB ini karena hak tanahnya musnah, jangka waktu berakhir, dilepaskan sukarela, kepentingan umum atau ditelantarkan. Selanjutnya hak pakai. Hak pakai tertuang dalam pasal 41 sampai 43. Sifat dia itu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah orang lain, yaitu milik orang lain atau tanah negara yang bukan perjanjian sewa menyewa, dan pula pengelolaan tanah. Subjeknya itu WNI, WNA, Badan Hukum atau didirikan di Indonesia dan yang mempunyai perwakilan di Indonesia, perwakilan Indonesia, asing dan organisasi internasional. Selanjutnya hak pakai. Hak pakai objeknya adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah milik. Jangka waktu itu ada yang ditentukan maksimal 25 tahun dan diperpanjang 20 tahun dan tidak tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Cara terjadinya itu satu, pemberian hak di atas tanah dengan negara dan pemberian atas usul pemegangan hak pengelolaan. Yang kedua, pemberian atau pendirian atau pembebanan hak baru di atas hak milik. Haknya itu item. Yang selanjutnya adalah hak pengelolaan. Hak pengelolaan sifat pengertian HP. Hak pengelolaan secara eksplisit tidak ada di UU PA, tapi ada di dalam penjelasan. Hak ini
mengacu kepada hak penguasaan negara untuk memberikan hak pengelolaan. Ini tertuang dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak pengelolaan ini adalah hak penguasaan dari negara yang kewenangan dan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan. Selanjutnya subjek orang atau badan penguasa atau departemen, jawatan atau daerah swatanta atau penggunaan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Objeknya adalah tanah negara. Dan cara terjadinya hak pengelolaan dengan permohonan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak negara dan hak pengelolaan. Baiklah, mungkin sudah cukup karena terhalang dengan durasi waktu juga. Terima kasih bagi yang menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.